Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika makanan kamu jatuh, idza waqa'at, jika terjatuh, nalikane tumiba apa luqmatu ahadikum, suapane salah suwijine saking sira kabeh, jika terjatuh satu suapan makanan kalian, falyakhudha, maka ambillah, ambil kata Rasulullah, falyumit atau falyumti maka nabiha min adzan, dan kemudian buanglah atau bersihkanlah bagian yang kotor dari makanan itu, wal yakulha, dan makanlah yang bersihnya, wala yada'ha lisyaitani, jangan kalian berikan makanan kalian untuk syaitan, jangan dibuang, wala yamsah yadahu bil mindili, dan jangan mengelap tangannya dengan sabut tangan, hatta yal'aqa asabi'ahu, sebelum ia menjilati jari jemarinya yang masih ada sisa makanan tersebut, kecuali kotor ya. Kalau masih ada sisa makanan, dijilati dulu baru kemudian dicuci. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatuh, karena tidak diketahui dari bagian manakah makanan itu yang mengandung keberkahannya. Rawahu Muslim. Jadi makanan aja mengandung keberkahan bagi yang memang sebelumnya mendoakan makanannya. Didoakan bismillah, dengan bismillah minimal, atau dengan doa-doa yang lain. Minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jadikanlah makananku ini sebagai kekuatanku untuk ibadah. Ya Allah, jadikanlah makananku ini, saripati makanan ini mendorongku untuk takwa dan taat kepada Engkau. Sebelum makan tuh begitu harusnya. Jangan ini mah saking kitanya udah nafsu ngelihat makanan, baru ngambil makanan aja sambil berdiri sudah langsung dicapluk gitu kan, belum duduk sambil ngambil-ngambil, sambil masukin tuh ke piring, kini ongkoh gitu kan, ke piring ongkoh gitu, dilalebkeun ka dieu aya eta. Wa anhu, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Rasul bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi, sesungguhnya syaitan itu akan datang kepada kalian di setiap perilaku kalian, di setiap aktivitas kalian, hatta yahduru inda ta'amihi, bahkan ketika kalian makan syaitan itu akan berupaya untuk ikut serta, nimbrung. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, ya, kalau tidak mengucapkan bismillah terlebih dahulu, tidak berdoa terlebih dahulu, setan akan ikut serta. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, dan jika atau maka apabila makanan kalian terjatuh, falyakhudha, maka ambillah, falyumit maka nabiha min adzan, kemudian buang yang kotornya, tsumma liyakulha, kemudian makanlah sisanya yang masih bersih, wala yada'ha lisyaitani, jangan kalian membiarkan makanan itu diambil oleh syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, jika sudah selesai jilati dulu jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatuh, karena tidak diketahui bagian manakah makanan itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akala ta'aman, jika memakan hidangan, na'iqu asabi'ahu thalatha, Rasul akan menjilati 3 jarinya yang digunakan untuk meraih makanan-makanan yang padat tersebut. Wa qala, dan beliau berkata, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, jika makanan kalian ada yang terjatuh, ambillah, wal yumit anhal adza, dan buanglah bagian yang kotornya, wal yakulha, kemudian sisanya yang masih bersih makanlah,
mulai yada'ha lisyaitani, dan jangan kalian biarkan makanan kalian diambil oleh syaitan. Wa amarona an nasluta al-qas'ata, dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membersihkan wadah dari makanan yang tersisa. Wa qala, dan bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Jadi kalaupun tidak dijilatin begitu, ya minimal pakai jari, ya, pakai jari kemudian dijilat, nah, sisanya itu, atau yang ada di jari jemari kita. Jadi yang di piring itu kira-kira jangan menyisakan makanan lah, sayang. Makanya kalau sekiranya kita tidak akan habis, jangan nafsu di awal. Seringkali nafsu di awal ngambil makanan langsung saja blok, sehingga nanti akan tersisa banyak. Bertahap saja nanti, supaya kalaupun masih kurang tinggal nambah sedikit, sabakul WCF dah. Sedikitnya kita teh gitu kan. Beda dengan Rasul makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Beda sama Rasul, makannya sedikit. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakatuh, karena tidak diketahui dari bagian manakah keberkahan itu akan diraih. Rawahu Muslim. Wa an Sa'id bin Al-Harits annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Al-Harits sesungguhnya ia bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anil wudu'i, tentang wudu, mimma massatin naru, setelah makan makanan yang diolah dengan api, yakni yang dimasak. Faqala, maka sahabat Jabir berkata, la, tidak perlu wudu kok. Artinya makan itu tidak membatalkan wudu. Makan itu tidak membatalkan wudu. Adapun memakan daging unta, para ulama dari 4 mazhab itu berbeda. Ada yang mengharuskan wudu, menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak batal, tapi afdal wudu lagi. Seperti dalam mazhab Syafi'iyah tidak menyatakan batal wudu kalaupun makan daging unta, tapi afdalnya dianjurkan untuk wudu lagi ketika dia mau melaksanakan sholat atau apapun. Sedangkan di mazhab yang lain ada yang menyatakan harus wudu, karena daging unta itu cenderung agak panas ya bawaannya. Dengan wudu itu bisa merelakskan organ-organ saraf kita. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir bin Abdullah, karena sesungguhnya hidup kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najidu mithla dzalika ta'ami illa qalilan, kami hanya menjumpai sedikit makanan seperti itu. Artinya masakan yang dimasak ya, jarang mereka itu, para sahabat tuh. Artinya masak yang dimasak benar-benar dibumbuin gimana, kuliner ala kita. Masya Allah. Di dalam suatu riwayat bahkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh keponakannya, wahai bibi, ketika Rasulullah dan anda sekeluarga pertama kali menginjakan kaki hijrah ke Madinah, apa yang kalian makan? Kata Sayyidah Aisyah, sungguh aku telah menjumpai 3 kali hilal. Hilal itu adalah bulan sabit, menandakan datangnya awal bulan. Aku telah menjumpai 3 kali hilal, pergantian hilal. Dan selama itu pula tidak ada yang kami makan kecuali kurma yang jelek dan air biasa saja. Rasulullah SAW selama hampir 3 bulan lamanya pernah tidak makan yang lain kecuali kurma yang jelek dan air biasa. Masya Allah. Kita mah gak bakalan kuat ya, uring-uringan. Fa idza nahnu wajadnahu, kata sahabat Jabir, jika kami saat itu mendapati
makanan yang dimasak dengan sempurna, lam yakun lana manadilu illa akuffuna wa sawa'iduna wa aqdamuna. Bila kami mendapati makanan tersebut dan kami memakannya, kami tidak mempunyai sapu tangan. Lam yakun lana manadilun, kami tidak punya sapu tangan pada saat itu. Illa akuffuna, kecuali kami, illa akufuna, kecuali telapak tangan kami, selain telapak tangan kami. Jadi nggak bawa, nggak punya tuh sapu tangan selain telapak tangan kami sendiri. Wasawa'iduna wa aqdamuna, dan lengan-lengan kami dan telapak kaki kami, ini yang kami punya, yang kami selalu bawa kemana-mana. Ya inilah organ tubuh kami sendiri. Tsumma nusalli, kemudian kami sholat setelah makan. Wala natawaddau, dan tanpa berwudu. Jadi paling juga berkumur, ya, minum berkumur. Jadi makan tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya. Rahul Bukhari.